Bayangan itu muncul lagi di jendela yang seharusnya kosong. Arga pikir rumah tua neneknya hanya sepi dan sunyi. Tapi malam itu, sesuatu menatapnya dari balik kaca. Sosok tanpa wajah, hitam pekat, diam, namun begitu nyata. Arga mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Tapi suara langkah yang tak terdengar dan hawa dingin yang menjalar ke tulang membuatnya sadar ada yang mengawasinya. Dan malam itu, ia sadar satu hal. Rumah ini menyimpan rahasia yang tidak ingin ia ketahui. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Arga bisa keluar dari teror ini tanpa menjadi bagian dari misteri bayangan itu? Jangan berpaling, karena yang akan kau lihat selanjutnya bisa membuatmu menyesal pernah menatap jendela kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu para sedulur kabeh. Sugeng rawuh wonten ing channel siaran seram. Ing cerita dinten menika, kita bakal nyilem menyang misteri sing medeni. Nanging uga ngelingake kita kanggo tansah eling marang Gusti Allah. Mugi kita tansah diparingi pangayoman saking samubarang sing delik lan boten kinawi. Desa Plumbon dikenal sepi, terletak di pinggir hutan jati yang rimbun. Malam itu, udara dingin menyelimuti setiap sudut rumah tua yang berdiri di tepi desa. Rumah itu sudah lama kosong. Jendela-jendelanya berdebu dan pintu berderit jika tertiup angin. Namun, bagi Arga, rumah itu bukan sekadar bangunan tua. Ada sesuatu yang selalu menarik perhatiannya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Arga baru saja pulang dari kota. Ia mengambil cuti beberapa hari untuk menyepi di desa kelahirannya. Berharap bisa menenangkan pikiran setelah rutinitas yang melelahkan. Rumah neneknya yang lama ditinggalkan kini menjadi tempatnya menginap sementara. Ia menyangka hanya akan menikmati ketenangan pedesaan. Namun, ketenangan itu ternyata menipu. Malam pertama di rumah itu, Arga merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Lampu-lampu yang dipasang di teras berkedip-kedip, dan ia sering merasa seperti ada yang mengawasinya dari luar jendela. Namun ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pepohonan menari di terpa angin. Arga menahan rasa takutnya, mengira itu hanya imajinasinya. Di tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah di lantai atas. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara rumah tua yang menua. Namun suara itu terdengar terlalu nyata, terlalu teratur. Arga menarik selimut, berharap itu akan hilang. Namun, matanya tertumbuk pada jendela kosong di ruang tamu. Jendela itu selalu gelap, meski lampu luar menyinari halaman. Dan di sanalah ia melihat sesuatu. Bayangan manusia yang bergerak di balik kaca. Padahal rumah itu kosong. Arga menahan napas. Seluruh tubuhnya membeku. Bayangan itu tampak menatap ke arahnya, seolah mengundang dan mengancam sekaligus. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Detik demi detik terasa seperti seumur hidup. Bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Keesokan paginya, Arga mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin itu hanya efek lampu dan bayangan pepohonan. Namun, ketika berbincang dengan tetangga yang lewat, ia mengetahui fakta yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah itu memiliki sejarah kelam. Penghuni sebelumnya sering menghilang secara misterius, dan beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan hitam di jendela rumah itu. Ada yang mengatakan bayangan itu muncul hanya pada malam tertentu, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Arga tidak sepenuhnya percaya pada cerita tetangga, tapi rasa takut mulai menyusup ke pikirannya. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk tetap waspada. Ia menyalakan lampu di seluruh ruangan dan memastikan pintu terkunci rapat. Meski begitu, rasa was-was itu tetap ada, mengintai di setiap sudut rumah tua yang sunyi. Saat tengah malam tiba, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Sosok hitam pekat itu berdiri di balik jendela, menatap ke arah Arga tanpa ekspresi, tanpa wajah, hanya kegelapan. Arga merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat tangannya gemetar. Ia tahu,
Rumah ini bukan sekadar bangunan tua. Ada sesuatu yang ingin berbicara atau memperingatkannya. Arga mencoba mendekati jendela. Meski setiap langkahnya terasa berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Begitu ia hampir menyentuh kaca, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan jendela yang kosong dan hening yang mencekam. Jantungnya berdetak kencang, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa atau apa bayangan itu? Apa yang ingin disampaikan? Dan yang paling menakutkan, apakah bayangan itu akan kembali? Ketegangan itu tidak berhenti begitu saja. Arga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Suara-suara samar dari lantai atas, lampu yang berkedip tanpa sebab, dan hawa dingin yang muncul tiba-tiba meski jendela dan pintu tertutup rapat. Malam demi malam, ketakutannya bertambah. Bayangan itu muncul tanpa pola yang bisa ditebak, seolah mengamati setiap gerak-geriknya, menunggu reaksi dari Arga. Arga menyadari satu hal penting. Rumah ini menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui manusia. Ada sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan malam, sesuatu yang hidup di balik kaca jendela kosong. Dan malam itu, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Meski rasa takut mencekam seluruh tubuhnya, ia tahu perjalanan untuk mengungkap misteri ini baru dimulai, dan tidak ada jalan untuk mundur. Di akhir malam, saat Arga duduk termenung di ruang tamu, matanya tertuju lagi pada jendela kosong itu. Hening menyelimuti rumah tua, namun ia merasakan tatapan itu masih ada, menembus kegelapan, menunggu momen yang tepat untuk kembali. Ia menutup mata dan berdoa, berharap Allah melindunginya dari sesuatu yang tidak terlihat. Namun suara langkah samar terdengar lagi di lantai atas. Dan Arga menyadari satu hal. Malam-malam di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Bayangan di jendela kosong itu telah memulai permainan. Dan Arga hanyalah pemain pertama yang sadar bahwa rumah tua ini menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada kegelapan itu sendiri. Arga tidak bisa tidur setelah malam itu. Bayangan tanpa wajah terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk dari balik jendela kosong itu. Malam pertama sudah cukup membuatnya sadar bahwa rumah neneknya bukan sekadar bangunan tua yang sepi. Ada sesuatu yang tidak terlihat namun nyata mengawasinya. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk menyelidiki rumah lebih teliti. Ia mulai dari lantai atas, tempat suara langkah misterius sering terdengar. Langkahnya pelan, hati-hati, namun setiap detik terasa seperti diiringi oleh bayangan yang tidak tampak. Ruangan di lantai atas dipenuhi debu tebal dan sarang laba-laba. Namun ada sesuatu yang aneh. Bekas tapak kaki basah yang seolah muncul dari udara tipis dan menghilang di lantai kayu tua. Tapak itu kecil, hampir seperti kaki anak-anak, tapi tidak mungkin rumah itu telah lama kosong. Arga menahan napas, perlahan mengikuti jejak itu. Tapak kaki itu mengarah ke jendela di ujung lorong. Ketika ia mendekat, jendela itu tetap kosong. Namun, hawa dingin semakin terasa pekat. Arga menempelkan telinganya ke kaca, berharap bisa mendengar sesuatu, tapi hanya terdengar desiran angin yang menembus sela-sela kayu. Tiba-tiba, sebuah ketukan terdengar dari sisi luar jendela. Jantungnya langsung melonjak. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Malam itu, Arga mulai menelusuri sejarah rumahnya. Di ruang tamu, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur di balik rak buku. Kotak itu penuh dengan surat-surat dan foto-foto lama. Salah satu foto memperlihatkan sekelompok anak-anak bermain di halaman rumah. Dan di sudut foto itu, samar-samar, terlihat sosok hitam pekat yang menatap kamera tidak memiliki wajah. Hanya bayangan gelap. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak ingin mempercayai matanya. Namun, foto itu nyata. Tercetak di atas kertas tua. Ia membaca surat-surat tua itu, yang ternyata catatan dari penghuni sebelumnya. Mereka menulis tentang kehadiran bayangan yang muncul di jendela pada malam tertentu, membawa hawa dingin yang menusuk, suara langkah yang tak bisa dijelaskan, dan rasa takut yang tidak wajar. Surat terakhir menulis peringatan.
Jangan melihat terlalu lama ke jendela kosong itu. Jika kau menatap, ia akan mulai mengikuti. Arga mulai panik. Semua tanda menunjukkan bahwa bayangan itu bukan sekadar imajinasi. Ia mencoba menenangkan diri dengan logika, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin ini hanya permainan cahaya atau psikologis. Namun ketika malam tiba dan ia menyalakan lampu di seluruh rumah, bayangan itu kembali. Sosok hitam itu berdiri di balik jendela, tidak bergerak, hanya menatap. Kali ini Arga melihat lebih jelas. Bayangan itu tampak lebih besar, lebih padat, seolah menunggu sesuatu. Ketakutannya memuncak, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk bertindak. Arga mengambil kamera dari tasnya, berharap bisa merekam bayangan itu. Ia menyalakan lampu sorot di halaman, menunggu dengan napas tertahan. Beberapa menit berlalu, dan bayangan itu tetap muncul di jendela, menatap tanpa berkedip. Arga menekan tombol rekam. Namun ketika ia memeriksa layar kamera, bayangan itu tidak terekam, hanya kegelapan jendela yang kosong. Kebingungan dan rasa takut bercampur. Arga sadar bahwa ini bukan fenomena biasa. Ada sesuatu yang menolak untuk terlihat oleh alat manusia. Sesuatu yang hanya bisa ia rasakan. Ia mulai mencari cara lain untuk memahami misteri ini. Di antara tumpukan buku tua di rak, ia menemukan catatan tentang ritual kuno untuk memanggil dan menenangkan arwah atau roh yang tersesat. Beberapa catatan menyebutkan penggunaan cermin, dupa, dan doa-doa tertentu untuk menenangkan makhluk yang terperangkap di dunia manusia. Malam itu, Arga memutuskan untuk mencoba. Ia menyalakan dupa dan membaca doa yang tercatat di buku tua itu, berharap bisa menghadapi bayangan itu tanpa diserang. Hawa dingin mulai menyelimuti ruangan, dan bayangan itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Arga menahan napas, membaca doa-doa dengan suara gemetar. Bayangan itu tampak bergetar, seakan menolak atau menahan sesuatu. Lalu, tiba-tiba, ia menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Setelah beberapa menit, Arga merasakan lega. Namun ia tahu ini bukan akhir. Bayangan itu tidak pergi, hanya menunggu, mengamati dari jarak yang aman, dan mungkin merencanakan sesuatu yang lebih menakutkan. Arga menulis catatan di buku hariannya. Ini bukan sekadar rumah tua. Ada sesuatu di sini yang hidup di antara kita, tapi tidak terlihat. Aku harus mencari tahu sebelum terlambat. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk menelusuri desa. Bertanya kepada tetangga tentang sejarah rumah itu. Ia menemukan fakta mengejutkan. Beberapa penghuni sebelumnya hilang secara misterius, dan beberapa yang kembali menceritakan pengalaman menyeramkan dengan bayangan yang menempel di jendela. Tidak seorang pun yang benar-benar mengetahui asal-usul bayangan itu, tetapi semua setuju bahwa rumah ini dikutuk atau diselimuti energi gelap yang tidak bisa dijelaskan. Arga kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ketakutan dan penasaran bersaing di dalam dirinya. Malam itu, ia memutuskan untuk tetap berjaga, menyalakan semua lampu dan kamera di setiap sudut rumah. Ia tidak ingin bayangan itu muncul lagi tanpa dia bersiap. Namun, saat jam menunjuk tengah malam, bayangan itu kembali lebih jelas, lebih menakutkan, dan kali ini tampaknya bergerak mendekati pintu utama. Arga tahu ia tidak bisa menghindar lagi. Bayangan itu bukan hanya penglihatan sesaat. Ia adalah sesuatu yang hidup di dunia nyata, sesuatu yang bisa mengganggu atau bahkan menakut-nakuti siapapun yang tinggal di rumah ini. Ia harus menghadapi bayangan itu, mencari asal-usulnya, dan menemukan cara untuk menghentikannya sebelum menjadi korban berikutnya. Dengan napas tertahan, Arga menyalakan lampu sorot lagi dan menatap jendela yang kosong atau setidaknya yang tampak kosong bagi mata manusia. Ia sadar satu hal. Malam-malamnya di rumah ini baru saja dimulai. Dan bayangan itu akan terus muncul, menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan dirinya sepenuhnya. Bayangan di jendela kosong itu bukan hanya penunggu rumah tua. Ia adalah misteri yang harus dipecahkan sebelum kegelapan menelan semuanya. Malam itu, Arga duduk di ruang tamu, menatap jendela kosong
yang selama ini menjadi sumber ketakutannya. Ia tidak tidur sejak sore, menyiapkan semua alat kamera, senter, dan beberapa buku tua yang ia temukan di rumah neneknya. Bayangan itu selalu muncul pada malam tertentu. Dan Arga mulai menyadari pola yang samar setiap muncul hawa di rumah berubah drastis. Dingin menusuk hingga ke tulang. Dan suara langkah samar terdengar dari lantai atas. Arga menyalakan kamera lagi, berharap bisa merekam bayangan itu untuk pertama kalinya. Ia juga menyalakan lampu di setiap sudut rumah, memastikan tidak ada bayangan manusia biasa yang bisa menipu matanya. Namun, begitu tengah malam tiba, bayangan itu muncul lebih jelas daripada sebelumnya. Kali ini, sosok hitam itu tidak hanya menatap dari jendela. Ia bergerak perlahan, seolah memperlihatkan arah tertentu. Dengan napas tertahan, Arga mengikuti gerak bayangan itu. Sosok itu menuntunnya ke sebuah ruangan kecil di lantai atas yang selama ini ia abaikan. Pintu ruangan itu terkunci. Tetapi entah bagaimana, Arga merasa dorongan yang aneh mendorong tangannya untuk membuka kunci itu. Begitu pintu terbuka, ia menemukan ruangan penuh dengan benda-benda tua, perabotan berdebu, buku-buku kuno, dan sebuah lemari tua yang tampaknya tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Arga membuka lemari itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan sejumlah benda yang membuat darahnya membeku boneka-boneka kecil yang rusak. Kain-kain lusuh yang tampak seperti sisa ritual kuno, dan sebuah jurnal tua dengan sampul kulit yang retak. Saat membuka jurnal itu, Arga mulai membaca katitan-katitan yang ditulis dengan tinta memudar. Ternyata, jurnal itu milik penghuni sebelumnya. Catatan pertama bercerita tentang penunggu rumah. Bayangan hitam yang muncul secara acak, menakuti penghuni, dan selalu muncul di jendela kosong. Catatan-catatan selanjutnya semakin mengerikan. Penulis jurnal itu menyebutkan bahwa bayangan itu bukan hanya melihat, tapi juga bisa mempengaruhi pikiran manusia. Beberapa kata ditulis dengan huruf besar dan dicoret-coret. Ia bisa menarikmu ke dalam kegelapan jika kau terlalu lama menatapnya. Hangan sekali-kali membalas tatapannya. Arga merasa ngeri. Semua yang ia alami malam-malam ini ternyata bukan kebetulan. Bayangan itu bukan sekadar hantu biasa. Ia memiliki tujuan tertentu. Beberapa catatan lain menjelaskan bahwa penghuni sebelumnya mencoba mengusir bayangan itu dengan ritual doa dan dupa, tapi tidak berhasil sepenuhnya. Bahkan beberapa orang yang mencoba menangkap bayangan itu dengan kamera atau ponsel melaporkan bahwa gambar yang diambil selalu kosong, hanya kegelapan pekat. Semakin malam, suasana rumah semakin mencekam. Lampu mulai berkedip. Hawa dingin semakin menusuk. Dan bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Seakan berdiri di ambang pintu kamar Arga. Sosok hitam itu tampak bergerak perlahan ke arah lemari, seolah mengawasi apa yang Arga temukan. Arga mencoba menenangkan diri. Ia membaca doa-doa yang ia temukan di buku tua, berharap bisa menenangkan makhluk itu. Suara langkah samar terdengar dari lantai atas, beriringan dengan desiran angin yang tiba-tiba masuk melalui jendela yang ia pastikan tertutup. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap, menunggu. Arga merasakan hawa dingin menjalar hingga ke jantungnya, seolah makhluk itu bisa merasakannya takut. Dengan keberanian yang tersisa, Arga mencoba menulis di jurnalnya sendiri. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi bayangan ini. Tidak cukup hanya berdoa, aku harus mengerti asal-usulnya. Ia menyadari bahwa bayangan itu muncul bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan sesuatu, mungkin petunjuk, atau mungkin jebakan. Ketegangan meningkat ketika Arga menemukan sebuah kunci tua di balik lemari. Kunci itu tampak asing, berbeda dari kunci pintu biasa. Ia mencoba mencocokkan kunci itu dengan beberapa pintu di rumah, dan akhirnya menemukan bahwa kunci itu cocok untuk sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di lantai ruang bawah tanah. Kotak itu terkunci rapat. Tetapi begitu Arga membuka kunci, ia menemukan benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Segumpal kain hitam yang tampak seperti potongan jubah. Di atasnya terletak simbol-simbol aneh yang menyeramkan.
dan sebuah catatan tua dengan tulisan tangan samar, "Jangan buka matamu terlalu lama, atau ia akan mengambilmu." Arga merasakan jantungnya berdegup kencang. Semua tanda menunjukkan bahwa bayangan itu lebih dari sekadar hantu biasa. Ia memutuskan untuk turun ke ruang tamu, membawa kotak itu bersamanya, berharap bisa memahami maksudnya sebelum bayangan itu muncul lagi. Namun begitu ia sampai di ruang tamu, bayangan itu sudah di sana, berdiri di jendela kosong, lebih pekat, lebih nyata, dan kali ini terlihat bergerak seolah mengamati Arga dengan intensitas yang menakutkan. Arga merasakan hawa dingin yang luar biasa, seperti seluruh tubuhnya membeku. Ia menyadari satu hal. Malam-malam ini bukan sekadar pengalaman menyeramkan. Bayangan itu sepertinya memiliki kesadaran, kemampuan untuk mengamati, dan tujuan tertentu. Tidak hanya menekat-nakuti, tetapi juga memanipulasi ruang, suara, dan bahkan pikirannya sendiri. Dengan tangan gemetar, Arga menyalakan kamera, menyorot bayangan itu, dan mencoba membaca doa-doa dari jurnal tua. Sosok hitam itu tampak bergeser perlahan, seperti menantangnya untuk maju atau mundur. Suara langkah terdengar semakin jelas, meski tidak ada siapapun di lantai atas. Angin dingin meniup dari jendela yang tertutup rapat, dan kotak yang dibawanya bergetar di tangan. Arga menyadari satu hal. Bayangan itu ingin dia menemukan kotak itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada hubungan antara kotak, simbol-simbol aneh, dan bayangan di jendela kosong itu. Ketegangan mencapai puncaknya ketika bayangan itu bergerak menjauh dari jendela, menuntun Arga ke lorong gelap menuju ruang bawah tanah. Setiap langkah diiringi desiran angin dan suara langkah yang tidak bisa dijelaskan. Arga tahu malam itu akan menjadi titik balik. Ia harus menemukan rahasia yang tersembunyi, memahami maksud bayangan itu, dan memutuskan apakah ia siap menghadapi kegelapan yang menantinya. Satu kesalahan bisa membuatnya menjadi bagian dari misteri rumah tua ini, sama seperti penghuni sebelumnya yang hilang tanpa jejak. Bayangan di jendela kosong itu bukan sekadar penunggu. Ia adalah penjaga rahasia yang terselubung dalam kegelapan. Dan malam itu, Arga memutuskan untuk menghadapinya, meski takutnya lebih besar daripada keberaniannya. Malam itu, rumah tua di Plumbon terasa lebih dingin dari biasanya. Arga duduk di ruang tamu, menatap jendela kosong yang selama ini menjadi sumber ketakutannya. Kotak kayu tua yang ia temukan di ruang bawah tanah berada di pangkuannya, dan simbol-simbol aneh di atasnya seolah memancarkan hawa gelap yang tak kasat mata. Ia tahu malam ini bukan sekadar pengalaman menakutkan biasa. Malam ini, ia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Arga menyalakan lampu di seluruh rumah, menata dupa, dan beberapa buku doa kuno yang ia temukan dalam jurnal penghuni sebelumnya. Ia membaca setiap huruf dengan suara gemetar, berharap bisa menenangkan makhluk yang selalu muncul di jendela kosong itu. Namun begitu tengah malam tiba, bayangan itu muncul lagi, lebih jelas dan lebih pekat daripada sebelumnya. Sosok hitam itu menatap Arga, seolah mengamati keberaniannya, sekaligus menguji ketekunannya. Arga menelan ludah. Ia sadar bahwa untuk memahami bayangan itu, ia harus mengikuti arah yang ditunjukkan oleh makhluk itu. Bayangan itu bergerak perlahan, menunjuk ke lantai bawah, menuju ruang rahasia yang selama ini terkunci oleh waktu. Arga menyalakan senter dan perlahan mengikuti bayangan itu. Napasnya tertahan setiap kali suara langkah samar terdengar dari lantai atas. Ketika ia sampai di ruang rahasia, bayangan itu seolah menahan dirinya sejenak, memberi kesempatan Arga untuk memahami apa yang ada di hadapannya. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda tua, lilin yang sebagian habis, simbol-simbol yang digambar di lantai dengan arang, dan sebuah cermin besar yang tampak menyerap cahaya dari sekitarnya. Di cermin itu Arga melihat bayangan hitam yang selalu muncul di jendela. Tapi kali ini lebih jelas, ia seperti makhluk hidup, bergerak perlahan, dan tampak menunggu. Dengan keberanian yang tersisa, Arga mendekat. Ia membuka kotak kayu tua
yang dibawanya. Di dalamnya terdapat buku kulit hitam yang tampak lebih tua dari yang pernah ia temukan, dan gulungan kertas dengan tulisan simbolik yang tidak ia pahami sepenuhnya. Saat membuka buku itu, hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan, dan bayangan di cermin tampak semakin hidup, bergerak mendekati Arga. Buku itu menceritakan sejarah rumah tua itu, dan asal-usul bayangan yang selama ini menghantui Arga. Ternyata, bayangan itu adalah entitas yang terperangkap antara dunia manusia dan dunia lain, akibat ritual kuno yang gagal dilakukan penghuni lama. Makhluk itu bukan sekadar hantu, ia adalah penjaga rahasia rumah, yang muncul untuk menakut-nakuti siapapun yang mencoba menguak misterinya. Beberapa catatan menyebutkan bahwa makhluk itu bisa memanipulasi ruang dan waktu, menciptakan ilusi langkah, hawa dingin, dan bahkan bayangan yang tidak kasat mata oleh kamera. Arga menyadari satu hal menakutkan. Bayangan itu bukan hanya menunggu, tapi menuntut sesuatu. Entitas itu ingin penghuni rumah sebelumnya menemukan kotak dan buku itu, seolah memaksa manusia untuk menghadapi rahasia gelap yang tersembunyi. Dan sekarang, giliran Arga, tiba-tiba bayangan itu bergerak lebih cepat, menutupi seluruh cermin. Cahaya lilin bergetar hebat, dan ruangan itu dipenuhi suara desiran yang menyerupai bisikan tak terdengar. Arga merasa seluruh tubuhnya membeku. Namun ia tidak mundur. Ia menahan napas dan mulai membaca doa-doa kuno yang ada di jurnal penghuni sebelumnya, berharap bisa menenangkan entitas itu. Namun bayangan itu tidak berhenti. Ia mulai muncul di setiap jendela rumah, bergerak seolah menembus dinding, mengepung Arga. Suara langkah terdengar semakin dekat, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang belakang. Kotak di tangan Arga bergetar hebat, seakan memberi peringatan. Ia sadar bahwa ini adalah ujian terakhir. Entitas itu ingin memastikan bahwa Arga siap menghadapi rahasia yang selama ini terselubung. Dengan tangan gemetar, Arga membuka buku kulit hitam itu dan membaca mantra yang tertulis di halaman pertama. Kata-kata itu tampak hidup, bergetar, dan bersinar samar. Bayangan itu tampak bereaksi, bergerak lebih cepat, seolah mencoba menahan atau menyerang. Arga menelan rasa takutnya, menutup mata, dan mengucapkan doa dengan penuh keyakinan. Sesaat kemudian, udara dingin mulai mereda. Bayangan itu berhenti, menatap Arga dari cermin, lalu perlahan-lahan mundur ke jendela kosong. Cahaya lilin stabil kembali, dan seluruh ruangan terasa hening. Arga membuka matanya perlahan. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang ketakutan. Ia baru saja mendapatkan petunjuk tentang asal-usul entitas itu, dan memahami bahwa bayangan itu adalah makhluk yang terperangkap, bukan semata-mata jahat. Arga menatap kotak dan buku di tangannya. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Entitas itu masih ada, menunggu di balik jendela kosong. Namun sekarang Arga memiliki kunci untuk memahami, dan mungkin suatu saat membebaskan makhluk itu dari kegelapan yang menahannya. Sambil menulis di jurnalnya, Arga mencatat semua yang terjadi malam itu. Gerakan bayangan, reaksi makhluk terhadap doa dan simbol, dan cara ia berinteraksi dengan buku dan kotak. Ia menyadari satu hal. Rumah tua ini bukan sekadar tempat kosong, tapi portal ke misteri yang lebih besar, yang selama bertahan-tahan tersembunyi dari dunia manusia. Malam itu, Arga tidur dengan waspada. Bayangan di jendela kosong muncul sekali lagi, menatapnya dengan tatapan penuh misteri, lalu menghilang ke kegelapan malam. Ia sadar bahwa makhluk itu bukan musuh yang harus dihindari, tetapi misteri yang harus dipecahkan dengan hati-hati dan keberanian. Arga telah menemukan asal-usul bayangan itu, entitas yang terperangkap oleh ritual kuno, dan menyimpan rahasia gelap rumah tua itu. Namun perjalanan untuk memahami sepenuhnya dan menghadapi teror yang lebih intens baru saja dimulai. Malam berikutnya akan membawa jawaban yang lebih menyeramkan, atau mungkin ancaman yang lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu, Arga merasakan ketegangan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ia duduk di ruang tamu, menatap jendela kosong,
yang selama ini menjadi sumber ketakutannya. Kotak kayu tua dan buku kulit hitam berada di sisinya, siap untuk digunakan sebagai kunci menghadapi bayangan yang selama ini menakutinya. Hawa di rumah terasa lebih dingin. Angin malam seolah membawa bisikan-bisikan samar dari masa lalu. Ia tahu malam ini akan menjadi titik balik antara hidup dan kegelapan. Arga menyalakan semua lampu di rumah, menata dupa di sekeliling ruangan, dan membaca doa-doa kuno dari jurnal penghuni sebelumnya. Ia menutup mata sejenak, menenangkan diri, dan mempersiapkan mental untuk menghadapi makhluk yang selalu muncul di jendela kosong itu. Tepat tengah malam, bayangan itu muncul lebih pekat, lebih nyata, dan tampak bergerak seolah ingin menantangnya. Makhluk itu tidak lagi hanya berdiri di jendela. Kali ini, ia menembus bayangan dinding dan berada di tengah ruang tamu, menatap Arga dengan intensitas yang menusuk. Hawa dingin begitu menusuk, hingga Arga merasa tubuhnya hampir membeku. Ia menahan napas, menatap kotak dan buku di tangannya, dan perlahan mulai membaca mantra yang tertulis di halaman buku kulit hitam itu. Bayangan itu bereaksi seketika. Sosok hitam itu bergetar, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat, dan suara desiran terdengar semakin jelas di seluruh ruangan. Arga terus membaca doa-doa dan mantra dengan suara yang semakin lantang, menumpahkan seluruh keberanian dan fokusnya. Hawa dingin semakin intens, lilin bergetar hebat, dan bayangan itu mulai memancarkan aura gelap yang menyelimuti rumah. Tiba-tiba, bayangan itu berbentuk lebih jelas. Arga dapat melihat wujudnya menyerupai manusia, namun seluruh tubuhnya gelap pekat, tanpa wajah, dan simbol-simbol aneh bercahaya samar di permukaannya. Ia menyadari bahwa makhluk itu adalah entitas yang terperangkap di dunia manusia akibat ritual kuno yang gagal penjaga rahasia rumah tua ini, yang selama bertahan-tahan menunggu seseorang untuk mengungkap misterinya. Arga menahan gemetar, menatap makhluk itu dengan keteguhan yang tersisa. Ia membuka kotak kayu tua, menaruh simbol-simbol di lantai sesuai dengan petunjuk dalam buku, dan mulai membaca doa terakhir yang disebut mampu menenangkan entitas. Bayangan itu tampak bereaksi, bergerak perlahan mendekati simbol-simbol di lantai. Seolah makhluk itu memahami maksud Arga. Hawa dingin mulai mereda sedikit, namun ketegangan tetap terasa mencekam. Tiba-tiba suara-suara samar terdengar, seperti bisikan dari masa lalu, mengungkapkan cerita kelam rumah itu. Rumah ini dulunya milik seorang dukun yang mencoba mengikat roh untuk menjaga kekayaan keluarga. Ritual itu gagal, sehingga roh itu terperangkap antara dunia manusia dan dunia lain, menjadi bayangan hitam yang menghantui setiap penghuni rumah. Setiap malam, bayangan itu muncul untuk menakut-nakuti, menguji keberanian, dan menunggu seseorang yang bisa memahami ritual untuk membebaskannya. Arga merasa campur aduk takut, kagum, dan simpati sekaligus. Ia menyadari bahwa makhluk itu bukan musuh, melainkan korban dari ritual yang salah, yang kini menunggu pembebasan. Dengan keberanian terakhir, ia menyelesaikan doa yang tertulis di buku, menempatkan tangan di atas simbol-simbol, dan menatap bayangan itu langsung di cermin besar yang ada di ruangan. Bayangan itu tampak bereaksi hebat. Tubuhnya bergetar, dan cahaya simbol-simbol di permukaannya semakin terang. Desiran udara meningkat, lilin hampir padam, dan seluruh rumah seakan hidup, beresonansi dengan energi makhluk itu. Arga menahan napas, terus membaca doa, hingga suaranya nyaris hilang karena gemetar. Perlahan, bayangan itu mulai melembut. Bentuknya semakin samar, dan hawa dingin yang menusuk pun mereda. Kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Bayangan itu mulai berubah menjadi cahaya samar. Wujud hitam pekat memudar, dan menyisakan siluet lembut yang tampak seperti roh yang damai. Arga merasakan ketenangan yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Bayangan itu yang selama ini menakutinya kini tersenyum, atau setidaknya tampak mengekspresikan rasa lega. Makhluk itu menghilang perlahan, meninggalkan rumah dalam keheningan yang damai.
Seolah beban ribuan tahun akhirnya terangkat. Arga duduk termenung, jantungnya masih berdegup kencang. Tapi kali ini, perasaan takut telah berubah menjadi kagum dan lega. Ia memahami satu hal penting. Rumah tua ini bukan sekadar tempat menyeramkan, tapi memiliki sejarah panjang yang kelam. Dan bayangan itu adalah penjaga rahasia yang menunggu seseorang untuk membebaskannya. Dengan keberanian, doa, dan ketekunan, Arga berhasil mengakhiri teror yang telah menghantui rumah ini selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, Arga menelusuri seluruh rumah. Sekali lagi, tidak ada hawa dingin, tidak ada langkah samar, dan jendela kosong kini benar-benar kosong. Rumah tua itu tampak tenang, damai, dan bahkan matahari yang masuk melalui jendela memberi rasa hangat yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ia menulis di jurnalnya, mencatat setiap detail pengalaman, setiap gerakan bayangan, dan setiap simbol yang membantunya memahami rahasia rumah. Arga sadar bahwa pengalaman ini bukan hanya tentang menghadapi ketakutan, tetapi juga tentang memahami sejarah, menghormati roh yang tersesat, dan belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi mampu bertindak meski takut. Ia menutup buku kulit hitam dan kotak kayu tua, menyimpan semuanya dengan hati-hati sebagai pengingat bahwa misteri rumah tua ini kini telah terpecahkan, setidaknya untuk dirinya sendiri. Malam itu, ketika Arga duduk di teras, melihat bintang-bintang di langit desa Plumbon, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Rumah tua itu tetap tua, tetap berdebu, tapi sekarang tidak lagi menakutkan. Bayangan di jendela kosong, yang selama ini menjadi simbol ketakutan, kini menjadi simbol keberanian dan pemahaman. Dan disinilah cerita berakhir. Sedulur, Arga berhasil menghadapi teror yang selama ini menghantui, mengungkap misteri yang tersembunyi, dan menemukan kedamaian. Rumah tua itu tetap menyimpan sejarah, tetapi tidak lagi menjadi tempat ketakutan. Bayangan di jendela kosong kini telah bebas. Dan rumah itu bisa menjadi rumah, bukan lagi penjara, bagi roh yang tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu para sedulur KB. Mugi kisah iki bisa dari pangeling, yen kegelapan, ora mesti mung madeni. Nanging uga bisa dadi guru kanggo sing wani lan eling marang Gusti Allah. Sampun cekap, nyuwun pamit, lan nganti ketemu maneh ing cerita seram, salajengipun ing channel siaran seram.